Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi wa husni ma'watihi tatakassarul hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-bashiri wan nadhiri alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliqu bihi abwabul syarri wa ala alihi al-adhari wa ashabihi al-akhyari. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur atas semua nikmat Allah, berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita berusaha semaksimal mungkin untuk terus meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Oleh karena takwa adalah sebaik-baik perbekalan untuk kita berjumpa dan bertemu dengan Allah di negeri akhirat nanti. Muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan yang ditentukan oleh Allah. Bulan yang ditentukan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Haji itu adalah ritual ibadah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Haji itu adalah ibadah yang sangat diistimewakan oleh Allah. Saking istimewanya haji, ada satu surat dalam Al-Quran disebut dengan surat Al-Hajj, surat haji. Syahadah rukun Islam tidak ada dalam Al-Quran surat syahadah. Salat rukun Islam tidak ada dalam Al-Quran surat salat. Saum puasa rukun Islam tidak ada dalam Al-Quran surat saum. Zakat rukun Islam tidak ada dalam Al-Quran surat zakat. Haji rukun Islam ternyata ada dalam Al-Quran surat Al-Hajj, surat haji. Ini menunjukkan betapa haji itu adalah ibadah yang sangat diistimewakan oleh Allah. Lalu kenapa haji itu adalah ibadah yang sangat diistimewakan oleh Allah? Oleh karena haji merangkum daripada rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang pertama adalah syahadah. Ketika hamba Allah bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, setiap kali putaran ada doa dan zikir. Dalam doa dan zikir terselip syahadah. Berarti dalam haji itu ada syahadah. Salat, ketika hamba Allah ingin menuju Mina untuk pelaksanaan ibadah haji,
Sebelumnya mereka disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Selesai mereka bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, mereka disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah tawaf. Berarti dalam haji itu ada sholat. Saum puasa, ketika duyupullah, tamu-tamu Allah, duyupur rahman, sudah menjatuhkan niat melaksanakan ibadah haji, labbaik Allahumma hajjan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika itulah berlaku ketentuan ihram. Ketika mereka melanggar ketentuan ihram, mereka harus bayar dam. Kalau nggak mampu mereka diperintahkan untuk melaksanakan saum puasa, berarti dalam haji itu ada puasa. Zakat mengeluarkan harta, haji juga mengeluarkan harta. Maka esensi zakat itu ada dalam pelaksanaan ibadah haji. Pantaslah haji itu adalah ibadah yang sangat diistimewakan oleh Allah. Saking istimewanya, ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan ibadah haji pun istimewa. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila jannah. Haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah, tidak ada balasan yang terindah yang Allah berikan kepada mereka kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Haji itu merangkum ibadah-ibadah yang lain. Para ulama membagi ibadah itu dengan berbagai macam bagian. Yang pertama ada ibadah qauliyah. Apa contoh ibadah qauliyah? Zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lisan ini menyebut asma Allah, hati ini mengingatnya. Ana ma'abdi dzakaroni wa taharrakat bi syafatahu. Sesungguhnya aku bersama seorang hamba yang hatinya mengingatku, lisannya menyebut namaku. Apakah ada dalam pelaksanaan ibadah haji itu ibadah qauliyah? Ada. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Itu ibadah qauliyah. Ada ibadah qauliyah dan fi'liyah. Apa contohnya? Salat. Mulut ini bertakbir Allahu Akbar, membesarkan Allah. Allahu Akbar, besarkan Allah, kecilkan nafsu. Allahu Akbar, besarkan Allah, kecilkan ego. Allahu Akbar, besarkan Allah, kecilkan kesombongan. Yang besar itu hanyalah Allah. Tangan ini mengangkat, tubuh ini membungkuk ruku. Kemudian kita membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maka salat itu adalah ibadah qauliyah dan fi'liyah, dan itu ada dalam pelaksanaan ibadah haji. Ada ibadah maliyah, ibadah yang pakai harta. Infak, sedekah, zakat, itu ibadah maliyah. Itu pun ada dalam pelaksanaan ibadah haji. Dan haji itu mencakup ibadah-ibadah qauliyah, fi'liyah dan maliyah. Maka haji itu adalah ibadah yang sangat diistimewakan oleh Allah. Dalam haji itu ada ihram. Ihram itu mempergunakan pakaian putih-putih. Kenapa putih? Kata Nabi, atharu atyab, lebih bersih, lebih suci. Hamba Allah yang berihram seakan mereka gladiresik kematian. Karena ketika kita wafat, dipisahkan jasad dan ruhnya oleh Allah, kita semua akan dimandikan. Setelah dimandikan, kita akan dibungkus dengan kain ihram, warnanya putih. Kain kapan? Warnanya putih. Percis kain ihram yang dipergunakan ketika hamba Allah berihram melaksanakan ibadah haji. Ini menunjukkan betapa hamba Allah yang sedang berhaji itu harus senantiasa ingat dengan kematian. Karena sungguh orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa ingat dengan kematian. Aqyasu min ummati aktsaruhum dzikral maut wa asyaddu istidadan lah. Yang paling pandai, yang paling cerdas, yang paling pintar di antara umatku adalah mereka yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan hidup setelah mati.
Dalam haji itu ada tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ka'bah itu simbol ketuhanan. Sementara ketika kita bertawaf, itu adalah merupakan simbol aktivitas manusia. Ini menunjukkan betapa sekecil apapun aktivitas yang kita lakukan, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, sekecil apapun ucapan yang kita lontarkan lewat lisan kita, itu dalam tatapan Allah. Ketika kita sadar setiap gerak langkah yang kita lakukan dalam hidup ini dalam tatapan Allah. Ketika kita beribadah, tidak mungkin kita sekedar melakukan ibadah, tapi kita berusaha maksimal untuk bisa menampilkan ibadah yang terbaik hanyalah untuk Allah. Salat kita yang terbaik, baca Quran kita yang terbaik, infak sedekah kita yang terbaik, haji umrah kita yang terbaik. Itulah makna doa yang sering kita baca. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah hamba untuk senantiasa mengingat-Mu, mensyukuri akan nikmat-Mu, menampilkan ibadah yang terbaik hanyalah untuk-Mu. Dalam haji itu ada usaha ikhtiar. Digambarkan ketika hamba Allah itu bersa'i antara Safa dan Marwah. Safa itu artinya kesucian, Marwah itu artinya kepuasan. Orang yang suci akan merasakan puas. Di mana letak kepuasan hamba Allah yang suci, yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suci yang dibersihkan oleh Allah dosanya, biasanya wafat dalam keadaan husnul khatimah, puas dia di penghujung hidupnya. Naik ke bukit Safa, turun menuju Marwah. Dari Marwah turun lagi ke Safa. Naik turun antara Safa dan Marwah itu merupakan satu gambaran dalam hidup. Tidak selamanya kita di atas, pada satu saat kita akan di bawah. Tidak selamanya kita di bawah, pada satu saat akan Allah tempatkan kita pada makom yang terpuji. Dalam haji itu adalah hukum. Inilah puncaknya pelaksanaan ibadah haji. Waqafa, wukuf, diam. Diamnya orang beriman itu bukan bengong, tapi diamnya orang beriman itu memikirkan kebesaran Allah lewat ciptaannya, langit beserta isinya, bumi beserta isinya, lautan daratan. Orang-orang yang suka memikirkan kebesaran Allah lewat ciptaannya akan bertambah tauhid dan keyakinannya hanyalah kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian terakhir, dalam haji itu ada tahallul. Diawali dengan ihram, diakhiri dengan tahallul. Tahallul diperintahkan kita oleh Allah dan Rasulnya untuk mengeluarkan jasad yang kita miliki berupa rambut. Rambut yang kita potong, rambut yang kita cukur akan menjadi saksi di hari kiamat kelak sebagai bukti tanda cinta kita kepada Allah. Oleh karena kita mau memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma hajjan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang belum diperkenankan oleh Allah untuk menuju rumahnya, satu saat nanti kuatkan keyakinan, perhebat doa, insya Allah akan Allah perkenankan kita untuk menuju rumah Allah. Allahumma rzuqna ziyarata haramika bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasya'u qadir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim wa natubu ilayh. Allahumma
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah Jalla Jalaluhu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni seluruh dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia ini ya Allah, baik yang masih hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah, ya Rabbana, dalam tatapan-Mu ini ya Allah, di hari Jumat, di hari yang Kau nyatakan setiap doa Kau ijabah, hamba mohon padamu ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa ayah dan ibu kami. Ampuni seluruh dosa-dosa ayah dan ibu kami. Kasihi, sayangi, cintai beliau ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi mencintai kami di waktu kecil. Ayah dan ibu kami yang masih hidup bersama kami, hamba mohon padamu ya Allah, bahagiakan beliau dunia akhirat, berkahkan beliau dunia akhirat, panjangkan usia beliau dalam taat kepadamu serta sehat walafiat. Kalau satu saat Kau wafatkan, hamba mohon padamu ya Allah, wafatkan ayah dan ibu kami dalam keadaan husnul khatimah. Ayah dan ibu kami yang sudah wafat, beliau yang ada di alam kubur, hamba mohon padamu ya Allah, terangi kubur beliau dengan cahaya ampunan-Mu ya Allah. Jadikan kubur beliau raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga-Mu ya Allah. Takdirkan Kau masukkan kami ke dalam surga-Mu bersama ayah dan ibu kami, bersama suami istri kami, bersama kakak adik kami, bersama anak-anak kami yang kami cintai ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Rabbana, hamba mohon padamu, hamba mohon padamu ya Allah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'in a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma farrij jam'ahum, Allahumma syattid samlahum, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rabbana, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan iman Islam kami ya Allah, iman Islam anak cucu keturunan kami ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki. Berkahkan hidup kami ya Allah, berkahkan rumah tangga kami ya Allah, berkahkan usaha kami ya Allah, berkahkan anak-anak kami yang kami cintai karena-Mu ya Allah, berkahkan guru-guru kami ya Allah, berkahkan para ulama kami ya Allah, berkahkan para habaib kami ya Allah, berkahkan kiai-kiai kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, berkahkan negeri kami Indonesia ya Allah, jauhkan dari musibah ya Allah, jauhkan dari bala ya Allah, jauhkan dari penyakit ya Allah, jauhkan dari pertikaian ya Allah, jauhkan dari sesuatu yang menyakitkan ya Allah. Jadikan negeri kami Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kesempatan kepada kami untuk bertaubat sebelum kami wafat, mendapatkan rahmat-Mu detik-detik kematian kami, maghfirah-Mu, ampunan-Mu setelah kami wafat. Ya Allah, ringankan kami dalam menghadapi sakaratul maut, ringankan kami dalam menghadapi sakaratul maut. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wazkurullahal 'azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, qad qamatis salat.